Shalom saudara-saudari yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Romo Irvantinus Tarigan, dalam renungan kitab suci kita pada hari ini, Jumat 27 September 2024. Hari ini adalah pekan biasa ke-25, dan hari ini adalah peringatan wajib Santo Vincentius a Paulo, seorang imam. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 18 sampai 22. Pada suatu kali, ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, "Siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Yohanes Pembaptis," yang lain mengatakan Elia, yang lain lagi mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu dengan keras, Yesus memperingatkan mereka supaya jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Ia berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memperingati Santo Vincentius a Paulo. Dia hidup antara tahun 1581 sampai dengan 1660. Vincentius adalah seorang imam Katolik Prancis. Ia mendirikan kongregasi misi yang disebut para Lasaris dan suster-suster putri kasih, Sisters of Charity. Santo Vincentius a Paulo adalah seorang imam yang sangat peduli pada orang-orang miskin dan menderita. Bagi Vincentius, melayani orang miskin dan menderita bukan hanya sekadar membantu, tapi juga cara untuk bertemu dengan Tuhan. Vincentius percaya bahwa saat kita menolong orang-orang yang paling terlantar, kita sebenarnya sedang melayani Kristus. Kasih kepada orang miskin menjadi inti dari hidup dan spiritualitas Santo Vincentius a Paulo yang kita peringati pada hari ini. Dia juga selalu mengajarkan pentingnya menyerahkan diri, pentingnya penyerahan diri pada kehendak Tuhan. Vincentius yakin bahwa apapun yang terjadi, baik atau buruk, semuanya ada dalam rencana Tuhan untuk kebaikan kita. Hidup Santo Vincentius a Paulo didasari oleh doa dan kesetiaan pada kehendak Tuhan. Itu dia jalani dengan penuh keyakinan dan iman. Kerendahan hati adalah nilai lain yang sangat juga Vincentius tekankan. Menurutnya, kita harus bersikap rendah hati agar bisa mengasihi orang lain dengan tulus, tanpa merasa lebih baik dari mereka. Juga bagi Vincentius, doa adalah kekuatan utama yang menjaga agar setiap pelayanan tetap fokus pada Tuhan. Vincentius juga percaya pada kekuatan kerjasama, pada kekuatan kolaborasi. Sehingga Vincentius membentuk komunitas-komunitas yang bekerja sama dalam melayani orang-orang miskin dan terpinggirkan. Karena ia tahu bahwa dengan bekerja sama, dampak pelayanan akan lebih luas dan lebih efektif. Vincentius selalu mengingatkan bahwa setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan cinta bisa membawa perubahan besar. Setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan cinta bisa membawa perubahan besar. Saudara-saudari yang terkasih, tentu saja Santo Vincentius sampai pada kedalaman spiritual seperti yang telah dikatakan tadi, karena dia memiliki
relasi yang mendalam dan personal dengan Yesus sendiri. Vincentius mencoba mengenali dalam peziarahan hidupnya bahwa Yesus itu, pengenalan akan Yesus itu bertumbuh secara perlahan. Vincentius mencoba mengenali Yesus itu perlahan-lahan, sehingga Yesus yang dia imani bukan lagi menurut kata orang lain, tetapi menjadi pengakuan personal yang mendalam. Hal yang sama juga, saudara-saudari yang terkasih, dilakukan dan ditunjukkan oleh Rasul Petrus, sebagaimana yang telah kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Tadi dalam Injil kita mendengarkan bagaimana Yesus memberikan pertanyaan kepada para muridnya. Yesus bertanya, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Lalu para murid memberikan informasi. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Apa artinya kalau orang lain mengatakan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis? Yesus dianggap Yohanes Pembaptis berarti Yesus adalah seorang yang tidak takut menyuarakan kebenaran meskipun hal itu harus dibayar dengan nyawa. Itu yang terjadi dengan Yohanes Pembaptis ketika dia menegur Herodes dan Herodias karena perkawinan dua orang itu tidak sah. Para murid juga kemudian melanjutkan. Yang lain mengatakan Elia. Elia adalah nabi yang meskipun seorang diri berani menghadapi gempuran para imam Baal. Elia adalah nabi yang berjuang demi Allah yang tunggal, yang esa, dan bukan politeisme yang dianut oleh para penyembah Baal. Yesus adalah Elia yang berjuang demi kerajaan Allah itu. Lagi, para murid mengatakan bahwa Yesus juga disebut seorang dari nabi-nabi dahulu yang telah bangkit. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak diidentifikasi sebagai orang-orang besar populer pada zaman itu, di tempat itu. Misalnya, bisa saja orang mengatakan bahwa Yesus adalah titisan kaisar, Yesus seperti Herodes Agung, dan sebagainya. Ini pertanda bahwa perkataan dan tindakan nyata Yesus, atau ringkasnya hidup Yesus, memang bergerak pada nilai-nilai religius atau keagamaan yang selalu Yesus kaitkan dengan Allah Bapa yang mengutusnya. Tentu saja Yesus tidak sedang krisis identitas atau sedang mencek tingkat popularitas dirinya sehingga dia bertanya tentang siapa dia menurut orang lain. Ini dia lakukan untuk memberikan pendidikan iman bagi para murid. Itu sebabnya saudara-saudariku yang terkasih, dia bertanya lebih lanjut, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Yesus ingin agar para murid bertanya ke diri mereka sendiri, ke diri mereka masing-masing setelah sekian lama bersama dengan dirinya. Petrus kemudian memberikan jawaban personal, tetapi juga bisa disebut sebagai jawaban yang mewakili kelompok para murid. "Engkau adalah Mesias dari Allah." Sesuatu yang menggembirakan bahwa Petrus memberikan jawaban personal, bukan jawaban yang muncul karena perkataan atau pendapat orang lain. Hanya saja, Yesus mengantisipasi kekeliruan pemahaman dan sekaligus memberi arah baru tentang arti bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam ide dan konsep pada saat itu, pada zaman para rasul itu, seorang Mesias tidak mungkin menderita, sebab Mesias adalah orang baik yang dikasihi Allah. Seorang yang baik pasti tidak menderita. Sehingga bila seseorang menderita, maka itu pertanda bahwa dia tidak baik dan Allah menghukumnya. Demikianlah kira-kira pemahaman saat itu. Yesus mau memberi arah yang benar bahwa Mesias harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Artinya,
Jika para murid ingin ambil bagian dalam kemesiasan tersebut, maka mereka juga harus berani memanggul salib. Memanggul salib bisa kita artikan sebagai keberanian untuk menghadapi kehidupan secara realistis, untuk tidak lari dari kenyataan hidup. Yesus sendiri tidak lari dari kenyataan yang harus dia hadapi saat itu. Dia tahu bahwa di Yerusalem ada salib dan kematian yang menunggunya. Tetapi dia tetap bergerak menuju ke Yerusalem dan memenuhi misinya di dunia di Yerusalem. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini mengajari kita untuk berani menghadapi kehidupan dengan realistis dan tidak lari dari kenyataan hidup. Yesus sendiri sudah menunjukkan itu. Tuhan memberkati kita. Amin.